Tiba-tiba disamperin sama ibu-ibu ini pakai daster biru, bunga-bunga. Ya gimana, keringet dingin itu siapa ya? Kok masa pasien jalan ke sini gitu kan? Sudahlah nanya sama Bu Dian, Bu, aku kok disamperin ya sama pasien? Hah, emang ada pasien? Iya Bu, tapi sih pucat begitu mukanya. Oh, pakai baju apa gitu? Pakai daster warna biru bunga-bunga. Ah serius? Itu kan. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber, seorang perawat rumah sakit. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Mbak Rati. Mbak Rati, apa kabar? Baik Mas. Baik ya. Oke, Mbak Rati, ini jadi perawat rumah sakit udah berapa tahun nih? Dari awal lulus tahun 2018 sampai sekarang Sampai 2023. sekarang ya? Udah berapa tahun ya? 5 tahunan. 5 tahunan. Untuk rumah sakitnya ini di mana nih, Kak? Aku dari tahun 2018 sampai 2020 awal di rumah sakit di Jatinegara. Oh, di daerah Jatinegara nih? Iya, rumah sakit di daerah Jatinegara. Dan di situ banyak pengalaman horornya? Enggak, di rumah sakit setelah ini. Di situ ada, cuman enggak yang horor banget. Dari rumah sakit di Jatinegara ini, awal tahun 2020, dari bulan Maret, aku kerja di rumah sakit di Jakarta Selatan. Rumah sakit bersalin gitu, ibu dan anak. Di situ banyak pengalaman horornya? Di situ banyak pengalaman horor. Oke. Yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen jadi narasumber juga sama seperti Mbak Rati, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Rati, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi tahun 2020 itu bulan Maret, aku mulai kerja di rumah sakit ibu dan anak di Jakarta Selatan. Awal masuk situ sih biasa aja, kayak yang ya udah rumah sakit biasa, nggak yang kelihatan horor atau apa gitu, enggak. Bahkan itu rumah sakit mewah itu. Ya, lumayan. Iya, mewah itu. Terus awal-awal kejadian diganggu itu pas mulai masuk malam, shift malam. Jadi awal kerja di situ kan belum langsung dikasih shift malam gitu kan, karena anak baru. Jadi masih penyesuaian, masih adaptasi gitu kan. Walaupun sebelumnya ada pengalaman kerja juga, tapi tetap aja masih disesuaikan lagi sama sistem kerja yang di situ. Mulai masuk malam itu setelah 2 bulan di situ. Kira-kira 2 bulan di situ udah mulai dikasih masuk malam. Kejadiannya sih rata-rata pas ya dinas malam itu. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 sampai malam, ya, sampai pagi jam 7. Jam 7. Okay. Jadi kalau perawat itu kan ada 3 shift. Yang satu shift pagi, shift siang, sama shift malam. Kalau sebulan itu biasanya 4 kali dinas malam. Okay. Jadi awal digangguinnya itu pas baru pertama kali dinas malam di situ. Sebelumnya sih teman-teman udah ngasih tahu, minggu depan udah mulai dinas malam nih, kayak dikasih clue-cluenya gitu. Wah, siap-siap aja ya, udah dikasih tahu kayak gitulah. Siap-siap aja nih, ntar bakal ada yang kenalan gitu. Tapi ya udah, kayak apaan sih? Paling cuman ngerjain gitu doang kan. Aku emang rada penakut di situ, kayak yang denger suara apa langsung takut-takut gitu lah. Terus ya udah langsung pas dinas malam pertama itu emang keadaan lagi menstruasi.
Kan katanya kalau lagi menstruasi emang sering digangguin gitu kan. Iya. Jadi pertama kejadiannya itu aku dinas malam bertiga sama Budian sama Kak Mega. Ya, 2 seniorku karena aku masih junior jadi kita dinasnya di bertiga, biasanya cuma berdua. Udah kan kita ngerjain kerjaan-kerjaan yang belum kelar dulu nih, kayak yang ngeberesin alkes-alkes, terus ngerapi-rapihin tempat tidur lah segala macem. Udah selesai kerjaan baru kita tidur. Jadi di ruang operasi itu kan ada namanya ruang pemulihan pasca operasi. Kita berdua tidur di situ, aku sama Kak Mega. Sedangkan Budian tidur di kamar dokter. Jadi cuman aku sama Kak Mega doang di ruang pemulihan itu. Jadi di ruang pemulihan itu kan ada 3 bed. Bed tempat tidur pasien setelah selesai operasi kan. Aku tidur di pojok, Kak Mega tidur di tengah, gitu. Jadi ini awal mula banget aku digangguin ya di situ. Terus di deket bed itu ada pintu yang 2 arah gitu loh Bang. Jadi bisa didorong, bisa ditarik gitu kan. Di situ pintunya kaca. Malam-malam bukan malam sih, udah pagi ya, dini hari. Sampai jam 2:30 tuh aku belum bisa tidur. Karena gimana ya? Baru malam pertama di situ gitu loh. Sampai jam 2:30 belum tidur. Terus aku kan tidur tutupan bed cover ya, karena emang agak takut sih. Malam pertama si seniorku si Kak Mega ini udah tidur duluan, cuman aku doang yang belum tidur. Dari balik aku tutup mukaku pakai si bed cover ini, samar-samar ngelihat anak kecil mainan di pintu. Mainan pintu itu dia tarik dorong gitu. Kedengeran dong itu? Iya, denger. Pintunya? Kret gitu. Nah, si anak kecil ini cowok, sosoknya cowok. Dia pakai celana warna coklat. Celana, tahu nggak sih celana SD, pramuka. Zaman dulu kan pendek ya, segitu. Sama kaos putih, berkerah gitu loh. Potongan rambutnya kayak mangkok. Cowok ini, anak cowok. Iya, bajunya dimasukin gitu lah. Si anak cowok. Terus dia sempat ngelirik ke aku. Tahu nih kayaknya diliatin nih sama aku. Itu bener bukan ya? Itu ada. Terus aku tutupan lagi. Kayak itu bener nggak ya? Itu bener nggak ya? Setelah itu, karena aku penasaran masih ada nggak nih anak. Aku buka lagi. Aku intip dari balik bed coverku. Masih ada dia mainan pintu itu. Masih kret gimana sih anak kecil kan iseng kayak gitu ya. Kret bunyi. Tapi seniorku nggak ada yang bangun. Cuman aku doang kali yang diliatin. Terus udah gitu, aku tutup lagi karena aku masih ngeliat si anak kecil ini. Terus udah aku tutup, aku masih penasaran masih ada nggak ya. Aku buka, dia udah di depanku. Jebret, bener-bener di depanku. Dia ngeliatin muka dia jongkok di depanku. Kan bednya kan agak tinggi ya. Aku tiduran, dia jongkok di depanku. Jongkok bener-bener kayak gini ngeliatin. Terus kayak, aku kan gemeter, nggak bisa teriak. Namanya orang ngeliat kayak gitu gimana sih? Nggak bisa teriak, nggak bisa ngomong, mau manggil seniorku pun nggak bisa. Padahal kan deket ya, bed 1 sama bed 1-nya itu kan deket, jaraknya tuh nggak jauh. Mau manggil seniorku tuh nggak bisa. Udah habis itu aku usaha merem, ngeliat lagi udah nggak ada. Itu gangguan malam pertama. Berarti benar-benar ngelihat tampak jelas lah ya? Tampak jelas. Nah itu sosoknya itu ketika ngelihat yang tampak jelas itu kayak gimana nih Kak? Boleh didetailin nggak? Ya, kayak dia pucat atau apa? Anak kecil biasa. Biasa anak kecil, tapi kulitnya putih banget, putih. Mukanya pucat ya kayak, ya gimana sih, mayat, kayak mayat. Pucat banget kayak yang udah nggak ada auranya. Gitu lah pokoknya. Tiba-tiba dia nongol di depanku, udah aku nggak bisa apa-apa. Kan itu sekitar jam 3-an, aku baru bisa tidur jam 3:30. Jam 3:30 usaha tidur lah gitu. Terus kita bangun tidur jam 6.
jam 6 aku baru bangun, sama teman-temanku juga baru bangun juga kan jam segituan. Terus ditanyalah aku sama Bu Dian ini, gimana Tih malamnya gitu kan. Gimana ya Bu, kata apa udah ada yang kenalan gitu kan, siapa yang mana nih yang kenalan gitu. Kayaknya mereka udah tahu semua nih kayaknya, kayak emang mungkin biasa kali ya yang dinas malam pertama di situ pasti diganggu. Terus kemarin sih temanku nih, temanku si Eka, si Bu Dian ini bilang kemarin sih kalau si Eka disamparinya sama ibu-ibu yang meninggal di sini gitu, kata temanku, kata si Bu Dian ini. Oh, yang kenalan ini beda nggak apa sama gitu, ditanyain gitu kan. Senyum-senyum doang. Terus tapi akhirnya aku cerita sih, Bu, emang ada ya anak kecil, kataku gitu. Oh, jadi yang kenalan yang kecil nih, si bocil. Gitu nanya gitu. Terus si seniorku, si Kak Mega ketawa-tawa dong. Lu tidur jam berapa semalam? Gitu kan, kayak udah pada tahu nih. Sialan, beneran nggak dikasih tahu. Maksudnya nggak dikasih tahu dari awal bakal ada yang ngegangguin sosoknya ini. Kalau dikasih tahu kan mungkin, oh jadi ini yang mereka maksud gitu kan. Terus udah nggak apa-apa Tih, namanya juga baru, mungkin mau kenalan sama kamu gitu. Oh ya udah Bu, jadi gimana ceritanya? Jadi udah aku ceritain sama mereka. Itu loh Bu, di pintu situ. Oh iya, emang gitu. Terus aku tanya sama temenku, namanya Eka. Si Eka ini emang anaknya bisa ngeliat gitu kan. Iya, kamu diliatin yang itu ya, yang di situ. Iya. Oh itu kan emang ada di situ suka ngacak-ngacak alkes juga. Namanya juga anak kecil, suka mainin, suka iseng lah gitu. Aku konfirmasi lagi sama senior yang dulu pernah kerja di situ. Aku tanya, Kak emang ada ya anak kecil di sini? Dia tempatnya di pintu situ. Oh iya, kenapa? Udah kenalan? Gak apa-apa sih, dia baik, cuman emang iseng, namanya juga anak-anak. Gitu. Gue agak merinding nih. Itu gangguan yang pertama. Maksudnya kenalan, bener-bener kenalan karena dia ngeliatin ya? Ngeliatin, bener-bener yang dia jongkok di depan. Gila, jongkok bener-bener ngeliatin di muka. Yang malam kedua sih ya udah berlalu gitu aja, kayak ya udah nggak ada yang ngegangguin lagi. Tapi yang malam kedua ini kita tetap tidur di ruang pemulihan, cuman bed 1 sama bed 1-nya kita pepetin. Jadi aku dinas malam keduanya sama Kak Mega lagi, sama Bu Dian lagi, emang karena baru jadi didampinginya sama senior-senior itu. Udah malam kedua kayak yang, Kak, tidurnya bareng ya, dipepetin, kataku gitu. Apa mau tidur di kamar dokter? Kata dia gitu. Oh, enggak, di sini aja. Besok-besok dah lu coba tidur di kamar dokter, kata dia gitu. Ngasih clue lagi nih. Udah kan? Ya udah malam kedua tenang-tenang aja, aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Di malam kedua ini kayak yang udah kita tidur sampai pagi, udah nggak ada gangguan apa-apa. Udah itu malam kedua berlalu begitu saja. Terus ada lagi gangguan itu pas malam berikutnya. Jadi kayak kalau kita habis dinas malam itu kan 2 hari. Malam-malam lepas, libur-libur. Jadi itu masuk gangguan berikutnya itu di bulan berikutnya. Bulan berikutnya karena emang dikasih jatah dinas malamnya itu nggak yang rapat gitu loh. Masih ada dinas pagi, siang, gitu-gitu kan. Di bulan berikutnya gangguannya lebih serem lagi, lebih parah lagi. Kayak gimana tuh? Itu bulan puasa. Bulan puasa nih? Okay. Bulan puasa. Aku dinasnya sama Bu Dian lagi, sama Kak Mega lagi. Dinas bertiga. Jadi waktu itu pas jatah malam itu pas lagi dapat lagi haid. Terus sebelum tidur itu aku bilang sama Bu Dian, Bu nggak usah dibangunin sahur ya, aku kan lagi nggak sahur gitu, mau tidur aja sampai pagi, kataku gitu. Terus ya udah nggak apa-apa. Nah si Bu Dian ini tidur di kamar dokter, jadi ada 2 kamar dokter, yang satu di depan nurse station, yang satunya lagi yang ini deket ruang pemulihan itu. Jadi di kamar dokter itu ada kamar mandi. Kamar mandi itu tuh pintunya slide gitu kan. Dan slide, terus kaca. Ada pintu kacanya. Di situ aku tidur sama Kak Mega.
berdua. Terus di kamar dokter itu ada pintu. Di balik pintu itu biasa buat naruh alat pel, terus sapu. Kalau buat bersih-bersih gitu, ditaruh di belakang pintu situ. Nah, ini tuh sekitar jam 2, jam setengah 3-an. Emang seringnya diganggunya jam segitu sih, Bang. Jam 2, jam setengah 3-an. Awal-awalnya sih masih cerita-cerita ya sama Kak Mega, kayak biasalah cewek bahas skincare lah, apalah gitu. Terus udah tiba-tiba dia bilang, "Tih, tidur aja yuk," kata si Kak Mega ini. Tapi dia pakai earpods. "Mau ngapain sih tidur pakai gituan?" Kata aku gitu. "Udah nggak apa-apa," kata dia. "Gue pengen dengerin musik aja," kata dia gitu kan. Oh ya udah, terus "Lu tidur dah buru," kata dia gitu. "Belum bisa merem, Kak," kata gue gitu kan. "Oh, kebiasaan lu, ntar ada yang kenalan lagi," kata dia gitu. Ya udah deh, udah dimerem-meremin. Yang awalnya tuh ngelihat kalau kamar mandi kan lampunya nggak boleh dimatiin. Sama si Budian ini, "Jangan dimatiin pintu kamar mandinya." Ya udah, nggak dimatiin. Jadi ngelihat kayak sosok nenek-nenek. Kan kamar mandi nggak dimatiin lampunya. Kamar dokternya kan dimatiin, lampunya tuh mati, jadi kelihatan gitu kan, Bang, kalau ada yang berdiri gitu kan. Pertama tuh ngelihatnya setelah kayak udah tidur, nyoba tidur nggak bisa-bisa. Terus ngelihat, apa Budian ya, kataku. Tapi cuman ya udah berapa detik gitu doang. Udahlah, kataku gitu doang kan. Paling juga dia lagi ke toilet. Terus udah nyoba tidur lagi, nggak bisa-bisa. Terus di jam berapa ya? Kayak sekitar jam 3-an kali ya. Jam 3-an itu udah mulai nyoba tidur, udah mulai lelap gitulah, udah mulai masuk tidur. Tiba-tiba kebangun tuh kayak ketindihan gitu kan. Dari balik pintu yang tadi buat naruh sapu dan lain-lain itu ada bapak-bapak keluar dari pintu situ, balik pintu. Bapak-bapak pakai baju biru, celana hitam. Dia bawa yang alat pel, yang ininya panjang, kayak apa sih, pegangannya panjang, handle-nya. Terus alat pel yang biasa buat nyerokin air gitu loh. Tahu kan? Dipukulin ke kakiku. Jebret. Dan itu bener-bener berasa. Sakit banget. Tapi aku nggak bisa bangunin seniorku. Kayak mau nyenggol tanganku aja nggak bisa. Kayak mau Kak gitu nggak bisa, bener-bener cuma ngeliat gitu doang. Kejadian aku dipukul itu sama dia, nih bapak-bapak. Habis mukul dia bawa itu lagi, sapunya itu balik lagi ke balik pintu, ngilang. Gitu aja udah. Ngilang gitu aja. Mukul doang? Mukul, bener-bener cuman mukul. Puak! Di kakiku kan tidur selonjoran. Tutupan bed cover biasa, tidurku kayak gitu. Dipukul itu kaki. Cetak, prak gitu. Bener-bener berasa sakit, tapi aku nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Sampai jam 3:30 itu, si Budian ke kamar dokter kan, ngebangunin si Kak Mega. Terus habis itu nanya sama aku, "Katanya nggak mau bangun," kata dia gitu. "Kenapa nih anak?" Kayak gitu kan. Nggak apa-apa Bu, cuman gitu doang jawabnya. Karena kita emang ceritanya pagi, kalau tiap ada kejadian kayak gitu, aku maunya ceritanya pagi, nggak langsung cerita gitu kan. Terus udah, jadi aku akhirnya ikut mereka sahur, ikut bangun aja gitu. Si Kak Mega ini juga cerita pagi-paginya, udah kan. Terus dia nanya sama aku pagi-paginya nih, udah sekitar jam 6-an gitulah, jam 6:30-7-an. Si Kak Mega nanya, "Semalam lu denger nggak sih?" Kayak gitu. "Denger apaan?" "Dari kamar sebelah." Jadi kamar dokter itu sebelahnya kamar operasi. Kita sih sebutnya OK2. Jadi ada OK2, ada OK1, kamar operasi 2 nih. Jadi satu tembok gitu kan Bang, sama si kamar dokter itu sebelahan. "Gue semalam, lo inget gak sih, gue pakai earpods tidurnya," kata dia gitu. "Soalnya gue udah ngerti berisik banget di sebelah," kata dia gitu. Berisik kayak banyak aktivitas, padahal kan OK kosong, nggak ada ini, nggak ada kegiatan, malam. Paling ada kalau operasi pun darurat, dan itu pun nggak ada operasi pada hari itu, kosong. "Ada meja dibanting Tih," kata dia gitu. Mejanya kan kalau di kamar operasi semuanya pakai stainless mejanya. Itu dibanting Tih, kayak lu tau nggak sih, di brak gitu, kenceng banget. Makanya gue nggak berani cerita juga sih sama lu, kata dia gitu kan. Terus makanya gue dengerin musik aja, kata dia. Terus aku cerita, "Oh, semalam aku dipukul Kak." "Sama siapa?"
sama bapak-bapak pakai baju biru, celana hitam. Hah, udah ketemu lu sama dia? Gitu. Hah, emang, oh berarti beneran, kataku gitu. Bapak-bapak kan pakai baju biru, celananya hitam, celana kain gitu. Jadi kayak semacam sosoknya tuh kalau aku lihat kayak bajunya tuh kayak cleaning service. Kan kalau cleaning service kan pakai seragam gitu kan, kayak gitu. Sama pakai celana, ya udah kayak gitu kayak cleaning service. Kayak dia mukul aku pakai itu alat pel. Mukulnya tuh kayak bapak mukul anak kayak tidur mulu gitu ya? Iya, bener-bener yang 2 tangan. Iya. Buak gitu di kaki. Tapi pagi-pagi sih kayak, tapi sakit Kak itu pas aku dipukul. Bener. Kerasa tuh ya? Kerasa. Iya, kerasa tuh. Cuman kayak gitu dipukul. Berarti ini gangguannya udah sampai fisik nih ya? Oh, udah sampai fisik. Dan itu tuh bapak-bapaknya, kalau manusia biasa kayak kita, ada ini ya? Itu dia nggak ada. Aku baru ingetin, namanya filtrum. Ya. Itu dia nggak ada. Nggak ada. Jadi jarak antara hidung sama mulut tuh deket. Kalau yang kumisan gimana itu? Nggak kelihatan. Enggak. Itu setan juga bukan sih? Enggak ini. Nggak ada kumis. Nah, itu gangguan di bulan kedua malam pertama. Itu tadi ngeliat yang sosok bapak-bapak itu, mukanya kayak muka marah. Mukanya marah gitu loh, kayak ini orang bikin salah apa sih aku, kataku gitu. Terus masuk malam kedua, ya itu kan pagi-paginya kita udah cerita gitu kan, sama si Kak Mega, sama si Budian, sama seniorku yang masuk pagi. Digangguin lagi tih, kata mereka gitu. Iya Kak, ada lagi. Terus, oh emang iya, kata si senior yang dulu di sini juga emang ada sosok itu, di balik pintu juga emang. Biru kan bajunya, celananya hitam. Iya, sosok itu yang aku lihat. Gitu, oh berarti emang ada. Terus masuk malam kedua, jaganya sama mereka lagi. Sama Budian, sama Kak Mega lagi. Terus waktu itu, gangguannya si anak kecil ini lagi. Si anak kecil yang mainan pintu. Iya. Nah, tapi dia beda lagi nih yang dimainin. Jadi karena aku digangguin mulu, aku minta sama Budian sama Kak Mega tidurnya bertiga aja yuk. Kataku gitu. Tapi tetap aja aku yang ngalah tidur di bawah. Di kamar dokter itu kan spring bed cuma cukup buat berdua. Terus aku ambil matras. Matras aku tidur di bawah lah. Tapi ya tetap aja alhamdulillahnya bertiga tidurnya. Iya. Udah kan. Mereka ya biasa tidur duluan nih mereka. Udah tidur duluan. Tuh kan pasti aku ditinggalin tidur. Tapi mereka bilang, ayo tidur, merem makanya. Nanti diliatin lagi, kata dia gitu. Udah. Ya gitu gangguannya tetap masih sama sih. Jam-jam 2:30, jam 3-an gitu. Jadi kebangun kebelet pipis. Kebelet pipis terus kayak, aduh bangun gak ya, ditahan kok masih lama, kayak ya udahlah bangun aja. Terus ke kamar mandi, udah selesai pipis kamar mandi, terus balik lagi, rebahan lagi lah, kan jadi mau tidur lagi susah ya. Tidur lagi susah, ya udah pokoknya tutupan lagi tuh pakai bed cover. Terus karena kalau tutupan gitu kan nggak bisa nafas ya bang ya, kalau tutup semuanya susah nafas, aku buka lah gitu. Karena kamar dokter ini deket sama ruang pemulihan yang ada bed 3 itu, ngeliat lagi aku anak kecil itu main lompat-lompatan di bed kayak anak kecil, tau gak sih lompat-lompatan, njut-njutan gitu di bed itu, ya anak kecil itu lagi sambil kayak ketawa, hahaha. Kedengeran suaranya? Iya, hahaha gitu, lompat-lompatan gitu sambil narik-narikin hordeng. Wah, gila. Gitu. Terus aku langsung pindah ngadep ke membelakangnya dia lah biar aku nggak ngeliat lagi. Udah istighfar ya Allah. Cuman tetap mau bangunin mereka takut. Astagfirullah ya Allah. Cepet hilang dong ini si anak ini, kataku gitu kan. Tapi ya kayak munculnya tuh mereka cuman
ya kayak 10 detik, nggak yang sampai lama gitu tuh, nggak. Cuman yang parah ya itu si bapak-bapak itu yang sampai fisik gangguannya. Terus kata seniorku emang dia sih yang paling kejam. Si bapak-bapak ini. Ya emang mukanya muka marah, serem gitu lah. Nah, si bapak-bapak itu kan pakai baju kayak cleaning service ya. Itu baju cleaning service rumah sakit itu? Bukan. Bukan. Beda tuh. Kayak beda, kayak mungkin dulu kali ya, zaman dulu. Ya tapi kemeja kayak ya seragam CS gitu, tapi nggak sama kayak seragam CS di situ. Cuman ya gitulah. Kayak bajunya bener ada kok. Mereka konfirmasi iya ada di situ emang. Seringnya emang di situ. Itu ngebangunin lu kali sahur. Kan lu bilang nggak mau bangun sahur. Bener-bener dipukul pakai itu pel. Terus udah kan paginya biasa cerita-cerita kita. Semalam aku lihat anak kecil itu lagi. Dia di mana lagi gitu? Itu main di bed lompat-lompat. Udah biasa. Orang yang ngacak-ngacakin Alkes juga sering. Temanku juga ada yang namanya Eka. Dia cerita. Si anak kecil ini tuh emang iseng Aku pernah dinas malam, udah rapi semuanya. Terus pagi-pagi tiba-tiba kayak masker gitu pada berserakan di lantai. Ya itu emang iseng kayak gitu si anak kecil itu. Tapi dia nggak gangguin kita kok. Nggak yang sampai itu. Gangguin kayak si bapak-bapak ini. Gangguannya ada lagi tapi nggak pas dinas malam. Jadi pas dinas siang. Siang ini malah? Iya, dinas siang. Itu tuh kayak habis Isya. Kita kan waktu di sana itu waktu era COVID. Tahun 2020 kan awal-awal COVID. Jadi kita pakai APD-nya kan lengkap ya kalau operasi. Hazmat segala macam, pokoknya hazmat itu kan warnanya putih. Jadi selesai operasi wajib banget mandi. Apalagi yang pasiennya positif COVID. Harus mandi kan. Jadi waktu itu aku selesai operasi. Kalau hazmat itu kan kita ngelepasnya di kamar operasinya. Jadi nggak boleh dibawa itu hazmat sampai ke depan-depan gitu tuh, apalagi kamar dokter. Pakainya pun harus di ruangan yang semi steril. Kalau ruang operasi kan steril. Jadi kalau udah di nurse station itu kan ruang non steril. Dan apalagi kamar dokter itu juga non steril juga kan. Karena si kamar dokter ini letaknya di depan nurse station. Nah, jadi kelar operasi nih ceritanya. Aku udah lepas-lepas semua hazmat. Udah tinggal mandi. Udah itu habis Isya, aku mandi di kamar dokter. Ini yang di depan nurse station, kan kamar dokternya ada 2. Yang di dekat recovery room, sama yang di depan nurse station. Aku mandi di yang depan nurse station, si kamar mandi di situ. Sama sih kamar mandinya, cuman ini pintunya kayu, terus ada kacanya. Kacanya tuh kayak dilapisin apa sih, biar burem gitu kan. Tapi tetap aja kelihatan kalau ada orang di depan gitu loh Bang. Nah, jadi lagi mandi, baru sabunan. Lagi sabunan, tiba-tiba ada yang berdiri di situ. Di depan pintu. Kayak pakai hazmat putih. Tapi cuma berdiri doang, diem. Terus kataku, ini temenku kali ya iseng. Suka ngegangguin. Terus ngapain sih? Kataku gitu kan. Pergi deh, nggak usah iseng. Kataku, aku lagi mandi. Kataku gitu kan. Terus udah nggak ada lagi tuh. Hilang. Terus udah kan kelar mandi, aku ganti baju, ganti seragam lagi. Aku tanyain teman-temanku itu yang lagi pada makan kan, kelar operasi makan. Tadi siapa tuh yang di depan kamar mandi pakai hazmat, kataku gitu. Iseng banget, orang lagi mandi, diisengin gitu, kataku gitu. Mereka kaget dong ngeliat aku kayak, apaan sih nih bocah? Datang-datang marah-marah. Itu tadi siapa yang iseng? Teteh ya, kataku gitu. Nggak ada, kita semua lagi makan di sini, kita ngerjain berkas. Lu nggak tahu ini berkas kayak gini. Ngapain juga iseng-iseng ke situ? Lagian emang ada orang pakai hazmat ke situ. Kan hazmat pakainya di sini, kata dia gitu. Lagian kelar operasi juga langsung dicopot kok. Kan hazmat kan lumayan ya harganya, jadi nggak yang sembarangan dipakai gitu kan. Terus udah gitu, terus siapa? Terus nyeletuk temanku, si Eka. Pocong kali, kata dia gitu. Aku, tapi iya ya,
kan pocong kan Iya. putih gitu kan, hazmat juga kan putih gitu, dia berdiri doang. Mungkin kalau teman kan ketok-ketok atau apalah, dia berdiri, benar-benar berdiri, tapi nggak yang nampakin muka, jadi nyamping gitu loh bang. Nyamping gitu, jadi kelihatan aku dari dalam ngelihatnya dia tuh dari samping. Dia nyamping, berdirinya nyamping. Ngapain sih di situ? Kata aku gitu. Nggak usah iseng. Ternyata itu kata temanku nyeletuk si Eka itu. Pocong kali Tih, kata dia gitu. Udah gitu si Eka yang Bisa ngelihat. bisa ngeliat lagi ya? Iya. Dia juga pernah digangguin pocong di situ. Di situ juga. Lagi tidur, terus ada telepon nih, telepon bunyi. Karena dia tidur ya, terus grepe-grepe gini cari-cari apa namanya telepon itu. Terus nengok ke sebelah kanan, ada pocong gini, berdiri, terus dia langsung tiduran si pocong itu di sebelah kasurnya dia, di sebelah kasur dia tidur. Itu pengalaman si Eka tuh. Iya, si Eka ini pocong kali Tih, Iya. nyeletuk. Bener. Terus dia diem doang sih kayaknya, cuman ngasih tahu pocong kali Tih. Iya kali, terus teman-temanku pada iya kali. Terus digangguin mulu nih bocah, kata itu. Lu udah pada kenalan semua, yang belum apakah gitu, kata si seniorku yang lain kan. Terus si Eka bilang, udah belum yang di tempat steril alat. Apa? Di tempat steril alat. Steril alat, oke. Tempat nyeterilin alat kan ada ruangan sendiri. Iya, iya. Udah belum yang di situ, udah diliatin belum? Kata si Eka gitu. Terus, hah ada lagi kataku. Banyak amat kataku gitu kan. Sambil bercanda tapi sebenarnya takut sih. Iya, iya. Ada lagi kak. Ya ntar paling juga bakal diliatin lagi. Terus temanku yang lain bilang, si Teteh, udah berapa yang diliatin gitu, udah apa aja gitu kan. Hah, ini kataku. Si bapak-bapak, si nenek-nenek, sama si anak kecil. Terus ini pocong. Oh, berarti paling bentar lagi yang di tempat steril, kata dia gitu. Di tempat steril ini kata temanku sosoknya, dia nggak nampakin dia orang atau apa sih, tapi kaki. Kaki, jadi kan di atap gitu loh, ada plafon bolong, gitu kan. Kaki, cuman kakinya gede banget, kayak kaki gajah dia. Kakinya kayak kaki gajah tapi bulunya banyak. Oke. Bulunya banyak gitu. Kalau di pikiran gue sih itu kayak kaki genderuwo mungkin ya. Oke. Tapi bukan kayak kakinya, bukan kayak kaki manusia. Iya. Bentuknya sama kayak kaki gajah, tapi bulunya panjang. Terus kadang si bulu ini sampai ke depan nurse station panjangnya. Iya, kata temanku si Eka. Oh, belum ditemuin? Belum, cuman kalau yang di kamar ganti, kamar apa namanya steril alat itu, pernahnya cuman kayak suara pintu digebrak. Jadi lagi dinas pagi itu jam sekitar duhur, kan dinas berdua. Dari pintu situ, dari arah situ, pintunya dibrak gitu. Cuman liatan doang sih sama teman. Kak, udah biarin, temennya si Eka itu kayak gitu. Jadi semua orang bilangnya sosok-sosok ini tuh teman si Eka, karena si Eka kan yang bisa ngelihat, bisa komunikasi juga. Iya. Jadi waktu itu kan Bu Dian ini tidur di kamar dokter yang deket recovery room. Lagi tidur, itu tiba-tiba tutup lampu, jatuh. Jadi tutup lampu di plafon itu, jatuh nih banin, brak kayak ini tutup lampu nggak kenapa-napa, tapi tiba-tiba jatuh. Terus kata temanku si Eka, itu biasa Bu yang di situ, iseng. Gitu sih yang di dalam kamar situ. Siapa ini? Ini sosok yang mana? Yang bapak-bapak. Bapak-bapak lagi? Itu kejadiannya siang loh padahal. Siang. Itu biasa Bu yang itu. Kata si temanku. Oh tadi gue sempat notice yang entah dari kata-kata Bu Dian atau Kak Mega itu yang bilang kalau ada sosok ibu-ibu yang meninggal di situ tuh. Bener ya? Itu ada ceritanya gimana itu? Sebenarnya si sosok ibu-ibu ini aku notice dari cerita Kak Hana ya kalau nggak salah. Oh yang
klinik ya? Iya, yang bidan. Bidan klinik. Bidan klinik yang dia berdinas berdua atau bertiga gitu sama temennya kan. Iya, iya. Dia sempat ngerujuk pasien. Ngerujuk pasien terus yang katanya pasiennya meninggal. Jadi di tempatku ada itu pasien rujukan bidan juga dari klinik. Terus keadaannya keadaan klinisnya udah nggak bagus gitu lah. Mungkin karena emang keadaan ibunya juga kan. Itu meninggal. Akhirnya meninggal karena HB-nya 4 atau 3 gitu. Udah drop banget, emang perdarahan gitu kan. Terus ya itu, nyamperin temanku si Eka. Iya, jadi aku ngehnya itu, kok sama sih? Pakai daster biru, bunga-bunga juga. Dia nyamperin ke temanku si Eka ini. Ya, dia emang lagi dinas malam itu. Si Eka lagi tiduran di kamar dokter. Tiba-tiba disamperin sama ibu-ibu ini pakai daster biru, bunga-bunga. Terus si Eka, ya gimana keringet dingin itu siapa ya? Kok masa pasien jalan ke sini gitu kan? Terus udahlah nanya si Eka ini sama Bu Dian, sama teman-teman yang lain. Bu, aku kok disamperin ya sama pasien, kata dia gitu. Hah, emang ada pasien gitu? Iya Bu, tapi sih pucat gitu mukanya. Apa dia udah meninggal ya gitu? Si Eka ini bilang. Oh, pakai baju apa gitu? Pakai daster warna biru bunga-bunga. Ah serius? Itu kan yang pasien meninggal kemarin gitu. Jadi disamperin dia lagi tidur di kamar dokter. Lagi rebahan. Jadi hampir samanya ya mungkin ya, ini mungkin ya cocokologinya aja. Iya, itu kalau misalkan yang si Hana itu ngerujuk ya. Nah ini rumah sakitnya yang dirujuk nih tempat. Ya. Mungkin ya. Mungkin ya. Iya, soalnya sama nih ya ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya. Oke. Tapi malah si sosok ibu-ibu yang meninggal ini malah menetap di situ ya. Iya, karena meninggalnya di situ. Iya sih. Iya sih. Iya. Oke. Yang sosok anak kecil nih. Ini kan pakai baju pramuka nih ya. Ya, pakai seragam ya. Pakai baju. Ini dia ada historinya gak? Aku nggak pernah nanya sih sama teman-teman. Enggak pernah nanya. Cuman tahu aja itu. Terus kata temanku si Eka ini pernah komunikasi sama penghuni, tapi bukan penghuni yang di kamar operasi itu. Justru yang di tempat rawat inap. Jadi dia nyamperin si Eka. Si Eka ini tidur di kamar dokter yang deket nurse station. Terus bolak-balik gitulah si sosok ini, bolak-balik kayak ngeliatin Eka lagi. Terus sempat komunikasi, ditanya kamu mau apa sama si Eka yang ditanya. Terus udah si sosok ini ngasih tahu, sosoknya kuntilanak. Tapi cantik nggak yang serem gitu, enggak. Jadi ngasih tahu sosok ini, kamu kalau misal lihat ini sosok ada anak kecil, ada bapak-bapak atau sosok-sosok lain yang di sini, udah nggak apa-apa, mereka baik kok, mereka nggak yang bakal ganggu kamu kayak gitu, cuman iseng aja, dibiarin aja ya, mereka lebih dulu ada di sini daripada kamu. Bilangin aja sama teman-teman kamu, tetap hormat sama mereka, gitu, tetap hormat sama mereka, tetap hargai mereka. Intinya mereka pengen dianggap mereka ada, walaupun dunia mereka beda sama kamu. Oh gitu. Kata si sosok kuntilanak ini. Tapi ketika lo mendengar itu, lo dipukul sama tuh bapak-bapak, gimana itu perasaan itu? Kayak, serius nih sampai dipukul? Beneran, sumpah. Terus kayak, ya ngebangunin kan, ya mereka nanggapinya kayak gitu. Kan lo nggak mau dibangunin sahur, ya kan Bu lagi haid, kataku gitu kan. Ngapain? Kayak gitu kan bangun. Mending tidur, ya makanya itu lo dibangunin sama dia gitu. Gue penasaran sama apalagi security-nya ya, security sana ya. Pernah nanya gak sih sama security, ada gak yang pengalaman gitu? Nanya sih pernah. Mereka sih justru yang nanya duluan, nggak takut di Oka gitu. Gitu nanya. Ya takut sih Pak, kataku gitu kan. Oh jadi udah sering diliatin, lah Bapak sering diliatin. Aku balik tanya gitu, ya kita mah udah makanan sehari-hari. Tuh, tahu nggak yang di sini, nih di ruang anak?
gitu. Terus di ruangan, di depan lift. Jadi di depan lift, depan kamar operasi itu, ada sosok nenek-nenek yang di kamar mandi. Jadi dia sukanya di depan lift situ, di depan lift, kan ada bunga di depan lift gitu kan. Dia suka nongkrong di situ, kata Eka, kata temanku. Nenek-neneknya suka nongkrong di sini, terus suka juga di depan pintu. Naik lift, nenek-nenek? Enggak. Cuman stay di depan lift aja. Stay doang gitu ya? Iya, nongkrong di situ, duduk. Naik lift. Sama di kamar mandi situ. Kalau itu yang sosok pocong pakai hazmat? Pocong pakai hazmat? Udah pocong pakai hazmat lagi. Itu ada latar belakangnya nggak sih? Mungkin karena emang dulunya tempat situ kayak hutan kali ya Bang. Kayak ya emang dia ada di situ dari dulu. Kata si sosok dari senior gitu, nggak ada. Enggak ada cerita gitu. Enggak, cuman yang ibu-ibu itu doang. Ibu-ibu itu doang. Ibu-ibu itu. Service sudah meninggal kali ya? Iya. Yang kalau cleaning service itu yang bapak-bapak itu pernah kerja di situ mungkin ya. Tapi kan beda baju. Ya kan bisa jadi dulu, atau cleaning service rumah sakit sebelah. Iya. Main doang gitu. Nggak pernah ada infonya Kak? Enggak pernah. Cuman ya mereka juga nggak tahu itu dari mana. Jadi kayak si Eka ini cuma dikasih tahu sama si sosok Kunti. Kalau mereka itu udah ada lebih dulu dari kalian. Jadi tetap hormati mereka. Nggak ganggu tapi main fisik ya. Gile. Itu sakit loh. Itu lu kena banget. Yang gitu kan, gue tahu tuh yang pelan. Tapi yang buat gituin air. Itu kan karet tuh. Iya. Nah lu kena karetnya atau yang batang ini? Batangnya. Jadi dia megang yang tempat karetnya, disabetin, wak, gitu, kedengkul. Coba kayu ketemu. Bangun lu, tidur mulu lu. Wak gitu, abis itu sambil mukanya marah, masang muka marah. Nah, nanti buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap lagi mengenai cerita yang tadi dibawain sama Kak Rati, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Rati di mana, Rati? Rati.y22. Nah, di sana juga Kak Rati selain ada Instagram pribadi, lu punya tadi ada home care juga ya? Ya, kita punya home care sama teman-teman. Rawat luka. Rawat luka. Ini menarik nih. Ini kayak gimana nih sistemnya nih? Ya, nanti sistemnya panggilan kalau misalnya ada yang mau dibersihin lukanya. Kan kadang orang pada malas ya kontrol ke rumah sakit. Atau kalau misalnya pos operasi gitu bisa kita. Ini aplikasi atau masih by WA gitu by sih. WA aja ya. Instagramnya juga ada? Ya, di Instagram pribadi. Di Instagram pribadinya juga. Oke. Itu bener tuh. Membantu itu. Bener, ini solusi banget karena buat teman-teman yang kena knalpot tuh, ya kan? Kan sering tuh kena knalpot, malu nih untuk rumah sakit. Nah, itu bisa ya? Ya, perawatan lanjutan sih biasanya kalau dari rumah sakit, terus kayak kita ngebersihin yang di rumah, gitu. Iya, membantu sekali. Diabetes biasanya, atau yang punya saudara stroke, mungkin keluarga yang stroke, terus kan rebahan terus kan? Iya. Biasanya itu muncul luka dekubitus namanya, luka karena rebahan. Iya, itu bisa kita home care, rawat luka mereka. Tapi emang membantu sekali ya ini home care ya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa besar lagi, jadi ada aplikasinya tuh. Iya. Ya, bisa bikin aplikasi gitu. Ini membantu sekali nih buat orang-orang yang kena borok, malas ke rumah sakit, ya udah ada home care. Jadi buat teman-teman yang tadi pengen tanya lebih lengkap dan juga pengen ke home care-nya itu langsung aja ke Instagramnya Kak Rati. Udah, gue tutup video kali ini. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Rati. Izin pamit. Bye.